Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa siapkan kopimu dan cemilanmu. Selamat mendengarkan. Bab 33. Ayah, apa kamu sedang bercanda? Ini arak berharga. Mata Kinan membelalak karena tidak percaya dengan ucapan Edwin. Benar, Edwin, arak ini berwarna kuning dan keruh. Apa ini bukan arak palsu? Tanya Helen dengan ekspresi yang sama kagetnya. Kalian tidak mengerti, warna semua arak memang seperti ini. Makin lama usianya makin gelap pula warnanya. Orang yang mengerti tentang arak pasti tahu hal ini. Jelas Edwin. Mendengar kata ini, ekspresi semua orang langsung berubah menjadi aneh. Sebelumnya, mereka masih bersikeras bahwa itu adalah arak palsu. Namun, tak disangka dalam sekejap mereka dipermalukan oleh kenyataannya. Jika orang lain yang mengatakan hal itu, mereka mungkin masih tidak percaya. Namun, Edwin adalah orang yang berpengalaman dengan arak. Jadi, penilaiannya tidak mungkin salah. Aku beruntung pernah mencicipi arak ini sekali saat menemani para eksekutif dulu. Jadi, aku ingat jelas rasanya. Arak ini bahkan lebih harum dan lembut dibandingkan yang aku minum sebelumnya. Arak ini seharusnya arak tua yang berusia 50 tahun lebih. Edwin terus menjilati bibirnya, seolah-olah masih tidak puas menikmatinya. Arak tua berusia 50 tahun lebih. Jadi, berapa harganya? Tanya Kinan dengan sengaja. Arak ini sangat berharga, punya uang, sekalipun belum tentu bisa membelinya. Tapi, berdasarkan situasi lelang beberapa tahun lalu, harga satu botol arak ini setidaknya bernilai 4 miliar. Ujar Edwin, harganya 4 miliar. Begitu ucapan Edwin dilontarkan, semua orang langsung tercengang. Mereka bahkan tidak pernah mendengar ada arak yang bernilai 4 miliar per botol, apalagi mencicipinya. Dibandingkan dengan arak ini, anggur merah yang bernilai ratusan juta sebotol itu pun menjadi tidak menarik dalam seketika. Tidak mungkin. Helen masih merasa tidak puas. Edwin, apa kamu tidak salah? Arak ini adalah pemberian Luther. Mana mungkin dia bisa punya arak ini? Benar, bahkan menjual semua harta yang dia miliki juga tidak akan sanggup membeli arak terkenal ini. Kata Kinan dengan ragu. Perkataan Kinan ini langsung disetujui semua orang. Benar, Luther hanya seorang tokoh kecil. Mana mungkin dia bisa memiliki arak semahal itu? Luther, dari mana kamu membeli arak ini? Tanya Edwin mencoba menggali informasi. Pemberian dari seorang teman. Jawab Luther dengan jujur. Pemberian. Helen tertawa. Lalu berkata, orang sepertimu bisa punya teman yang kaya. Selain itu, kenapa orang itu bisa memberimu arak ini? Menurutku, kamu yang mencurinya. Benar, kamu pasti mencuri arak ini. Mata Kinan berbinar, seolah-olah telah mengetahui kebenarannya. Menurut Kinan, Luther sama sekali tidak berhak memiliki arak ini. Luther, kamu malah mencuri arak yang bernilai 4 miliar ini. Apa kamu tahu, kalau orang itu mengusutnya, kamu akan dipenjara setidaknya 10 tahun. Kata Wandi dengan nada sinis. Bahkan Wandi saja tidak punya arak semahal ini. Mana mungkin orang miskin ini bisa memilikinya? Percaya atau tidak, terserah kalian. Yang jelas, aku tidak mencurinya. Luther malas menjelaskannya. Awalnya, mereka mengatakan araknya murahan. Kemudian, mereka mengatakan arak itu adalah arak palsu. Sekarang, setelah mengetahui kebenarannya, mereka malah curiga Luther mencurinya. Orang-orang ini hanya mengatakan hal yang ingin mereka percaya, bukan faktanya. Tidak bisa berdalih lagi. Memang benar kamu mencurinya. Ekspresi Helen terlihat merendahkan. Luther, tak disangka kamu sekejam itu. Demi mencari perhatian, kamu malah mencuri arak orang lain. Seru Kinan dengan nada tegas. Arak ini adalah hadiahku untuk kakek. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Luther merasa agak kesal saat seseorang sudah memiliki prasangka. Apapun yang kita katakan tetap salah di mata orang itu. Sudahlah, aku percaya dengan kepribadian Luther. Dari manapun asal arak ini, pokoknya Luther tidak mungkin mencurinya. Darius mendukung Luther. Kakek, semuanya diam. Tidak boleh membahas hal ini lagi. Ayo makan. Darius membuat keputusan akhir dan mengakhiri topik ini. Meskipun Helen dan Kinan masih merasa tidak puas, mereka akhirnya memilih untuk diam. Namun,
Di dalam hati, mereka masih merasa Luther tidak mungkin sanggup membeli arak terkenal ini. Setelah keadaannya mereda, semuanya melanjutkan makan malam tersebut. Banyak orang yang mengecam arak itu adalah hasil curian Luther, tetapi mereka malah tidak merasa segan saat mencicipi arak itu. Bahkan orang yang biasa tidak minum arak pun tidak tahan untuk mencicipi arak itu. Alasannya sangat sederhana. Mereka belum pernah mencicipi arak bernilai 4 miliar dalam seumur hidup. Oleh karena itu, tentu saja mereka harus mencicipinya. Melihat sikap mereka yang pura-pura tidak bersalah, Luther hanya bisa merasa lucu setelah itu. Mereka pun minum beberapa gelas dan mencicipi berbagai hidangan.